Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dalam video pelajaran tentang perdagangan internasional untuk kelas 11 IPS semester 4. Materi ini juga bisa kamu ikuti pada laman e-learning Mankota Surabaya, atau mungkin channel YouTube atau media sosial yang kalian miliki. Kompetensi dasar yang akan Pak Tri sampaikan, yang pertama adalah untuk kompetensi pemahaman, menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan adalah menyajikan hasil analisis dampak kebijakan perdagangan internasional. Untuk mencapai kompetensi ini, kalian harus mampu memenuhi 10 indikator pencapaian kompetensi. Kita mulai anak-anakku. Perdagangan internasional. Kita awali dengan definisi. Perdagangan internasional adalah proses penyaluran barang dan jasa dari negara produsen ke negara konsumen tanpa mengubah atau memproses lagi barang tersebut dengan maksud untuk memperoleh. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama adalah adanya perbedaan sumber daya alam, perbedaan teknologi, perbedaan iklim atau cuaca, dan perbedaan budaya. Dan tentunya tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhannya secara sendiri. Itulah faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional. Kemudian dampak positif adanya perdagangan internasional adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong percepatan alih. Sedangkan dampak negatif dari perdagangan internasional antara lain dapat menimbulkan ketergantungan dengan negara lain. Masyarakat akan cenderung statis dan kurang inovatif. Pengusaha yang tidak kompetitif akan terancam gulung tikar dan dapat mendorong penurunan sosial budaya. Manfaat adanya perdagangan internasional adalah mudah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri, mendapatkan keuntungan dari adanya spesialisasi produksi, memperoleh pasar industri, mendapatkan teknologi modern, dan peningkatan produktivitas. Faktor-faktor penghambat dalam perdagangan internasional antara lain kondisi keamanan suatu negara, kebijakan ekonomi internasional suatu negara, fluktuasi kurs valuta asing, dan kondisi ekonomi secara global. Ada beberapa teori dalam perdagangan internasional. Salah satunya adalah teori keunggulan mutlak yang disampaikan oleh seorang ekonom, pendiri aliran klasik yang cukup terkenal, yaitu Adam Smith. Beliau menyatakan bahwa keunggulan mutlak adalah keunggulan yang diperoleh karena masing-masing negara melakukan spesialisasi terhadap produk yang menjadi keunggulannya. Untuk lebih memperjelas teori keunggulan mutlak ini,
Coba kalian ikuti tabel berikut ini, yaitu perbandingan antara dua negara, Indonesia dan Taiwan, yang sama-sama memproduksi lemari dan televisi. Indonesia mampu menghasilkan 12 unit lemari dan TV sebanyak 3 unit. Sedangkan Taiwan mampu memproduksi 4 unit dan TV sebanyak 8 unit. Berdasarkan data ini, bisa kita simpulkan bahwa kalau melihat teori keunggulan mutlak, maka Indonesia memiliki keunggulan dalam bidang produksi lemari, sedangkan Taiwan memiliki keunggulan absolut dalam bidang produksi televisi. Kemudian berdasarkan perbandingan itu, kalau dua negara tersebut melakukan spesialisasi, maka akan tampak Indonesia yang melakukan spesialisasi pada produksi lemari, maka hasilnya akan bertambah sebanyak 12 unit, sehingga menjadi 24 unit lemari. Sedangkan Taiwan yang menspesialisasi pada produksi TV akan bertambah 2 kali lipat menjadi 16 unit televisi. Itulah manfaat spesialisasi dalam produksi dari masing-masing negara. Teori pedang internasional yang kedua adalah teori yang dikemukakan oleh David Ricardo, yang terkenal dengan teori keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang disebabkan karena adanya perbedaan atau komparasi biaya produksi masing-masing negara terhadap negara lain. Atau dengan kata lain, suatu negara akan memiliki keunggulan komparatif jika mampu menghasilkan barang dengan tingkat efisiensi yang jauh lebih tinggi daripada negara lain. Contohnya juga sama, kita berikan perbandingan antara dua negara, yaitu negara Amerika Serikat dan negara Belanda, yang masing-masing memproduksi beras dan tekstil. Amerika Serikat menghasilkan produksi beras sebanyak 1.800 kg dan tekstil sebanyak 600 meter. Sedangkan Belanda mampu menghasilkan beras sebanyak 1.000 kg dan tekstil sebanyak 500. Sepintas kalau kita melihat data tersebut, maka Amerika jelas memiliki keunggulan mutlak dalam bidang beras maupun tekstil. Namun demikian, setelah kita lihat perbandingannya dengan nilai tukar luar negerinya, maka ternyata tekstil Amerika lebih murah 1:3 ketimbang tekstil yang diproduksi oleh Belanda yang hanya 1:2. Sehingga Amerika akan memiliki keunggulan komparatif dari Belanda jika memproduksi tekstil. Demikian juga sebaliknya terhadap beras Belanda yang ternyata jauh lebih murah daripada beras yang diproduksi oleh Amerika. Itulah intisari dari teori keunggulan. Berikutnya adalah macam-macam kebijakan dalam perdagangan internasional. Ada beberapa macam anak-anakku. Yang pertama adalah pembebanan tarif. Kemudian ada larangan atau embargo. Ada subsidi. Ada kuota impor. Dan yang cukup terkenal adalah dumping.
kebijakan tarif. Bea masuk adalah suatu pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pabean suatu negara. Itu ada ilustrasi anak-anakku ya. Produk Indonesia Mebler semula 100 US dollar untuk Indonesia, sedangkan pada produk sejenis dari Thailand harganya hanya 90 US dollar. Sehingga sebelum adanya kebijakan tarif ini, otomatis konsumen akan membeli produk Mebler dari Thailand. Setelah diadakan kebijakan tarif, misalnya 20% untuk bea masuknya atas impor barang-barang dari Thailand tersebut, maka produk Thailand yang semula hanya 90 harus ditambah dengan 20%-nya sehingga menjadi 108 US dollar. Sehingga dengan begitu otomatis konsumen akan beralih untuk membeli produk dari Indonesia yang harganya lebih murah daripada impor barang dari Thailand. Kebijakan perdagangan internasional yang berikutnya adalah kuota, yaitu jumlah yang ditetapkan untuk suatu kegiatan dalam satu masa atau suatu waktu tertentu. Contohnya ada tabel produksi beras dan gula pada suatu negara. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, total berasnya adalah 2000 ton. Sedangkan tingkat produksi beras 2250. Sehingga ada perbedaan jumlah kebutuhan. Tingkat kebutuhannya 2250 ton, sedangkan kemampuan produksinya cuma 2000 ton. Sehingga terjadi kekurangan atau defisit produksi beras sebanyak 250 ton. Itulah yang kemudian kita tetapkan kuotanya untuk melakukan impor beras dari luar negeri. Kebijakan berikutnya adalah kebijakan larangan impor, yaitu penetapan kebijakan guna melindungi produksi lokal dari serbuan produk luar dengan jalan melarang masuknya barang-barang dari luar negeri. Berikutnya adalah kebijakan subsidi, yaitu pemberian keringanan baik sarana ataupun prasarana kepada produsen dalam negeri yang menghadapi persaingan dengan barang impor sejenis agar mampu memproduksi lebih banyak. Terakhir, kebijakan dumping, yaitu penetapan tarif harga di luar negeri lebih murah ketimbang tarif harga di dalam negeri. Ilustrasinya adalah barang dalam negeri kita jual seharga 100 US dollar, sedangkan pada produk sejenis yang kita jual di luar negeri hanya sebesar 80 US dollar. Inilah yang dikatakan sebagai kebijakan dumping. Memang tujuannya kebijakan dumping adalah untuk merusak pasaran luar negeri, sehingga produk-produk kita akan dianggap lebih murah dari produk sejenis di luar negeri. Tujuan kebijakan perdagangan internasional: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan, memaksimalkan produksi dalam negeri, dan meningkatkan pendapatan negara, serta memperbaiki neraca internasional. Alat pembayaran internasional adalah semua benda yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri,
yang diterima dan diakui oleh dunia internasional. Ada beberapa valuta asing yang cukup populer, baik itu dolar, euro, yen, maupun yang lain. Neraca perdagangan internasional adalah neraca yang menggambarkan aktivitas ekspor dan impor suatu negara selama 1 tahun. Selisih atau perbedaan antara ekspor dan impor, jika impor ternyata lebih besar daripada ekspor, maka yang terjadi adalah defisit neraca perdagangan. Sebaliknya, jika ekspor lebih besar daripada impor, maka akan terjadi surplus neraca perdagangan. Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang maupun jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, serta finansial. Berikut kita sampaikan contoh neraca pembayaran. Kebetulan ada neraca pembayaran Indonesia di situ mulai tahun 2016, 2017, dan 2018. Sehingga kalian bisa membuat perbandingan bagaimana posisi neraca pembayaran Indonesia. Jika terdapat tanda negatif, itu berarti neraca kita mengalami defisit. Sedangkan kalau tandanya plus, berarti neraca pembayaran kita mengalami surplus. Contoh itu Pak Tri ambil dari data Bank Indonesia. Kita lanjut materi kita dalam perdagangan internasional, yaitu tentang devisa. Adalah valuta asing yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional, yang biasanya berada dalam pengawasan otoritas moneter, yaitu bank sentral masing-masing negara. Di dunia terdapat 8 mata uang yang dikenal sebagai hard currencies, yaitu US dollar Amerika Serikat, yen Jepang, pound sterlingnya Inggris, franc-nya Prancis, franc Switzerland, Deutschmark dari Jerman, dolar Kanada, dan euro untuk negara-negara di kawasan ekonomi Eropa. Devisa memiliki fungsi yang pada umumnya sama seperti fungsi uang, hanya saja digunakan dalam lingkup transaksi perdagangan internasional atau perdagangan antar negara sebagai pembayaran antar negara, pertukaran barang dan jasa, mengukur kekayaan, menimbun kekayaan, dan cadangan moneter. Demikian yang bisa Pak Tri sampaikan untuk materi perdagangan internasional. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe-nya ya.